Kali ini kita akan membahas tema tentang sabda bahagia. Apa itu bahagia? Semua orang, baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa, pasti menginginkan hidup yang bahagia. Kebahagiaan diartikan sebagai pemenuhan dari segala keinginan kita. Jika kita perhatikan, pemenuhan kebahagiaan itu terus bergeser. Manusia cenderung menginginkan sesuatu yang lebih, ingin lebih pandai, lebih sukses, dan lebih baik. Pandangan yang berbeda akan kebahagiaan yang mengakibatkan banyak orang juga melakukan berbagai cara yang berbeda-beda untuk menggapai kebahagiaan itu. Untuk itu, mari kita maknai arti kebahagiaan yang sesungguhnya dari bacaan Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 tentang sabda bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Melalui sabda bahagia ini, Yesus bermaksud menyatakan 3 hal, yaitu yang pertama, menyiapkan para muridnya untuk menghadapi dunia yang orientasi kehidupannya sangat berlainan dengan kehendak Allah. Kedua, sabda bahagia mengandung nilai eskatologis, akhirat atau akhir zaman, sebagai syarat masuk surga. Ketiga, sabda bahagia merupakan hukum baru yang mengatur relasi antara manusia dan Tuhan. Sabda bahagia mengandung 2 aspek yang mengatur kehidupan manusia, yaitu yang pertama aspek iman. Aspek iman mengandung pemahaman bahwa yang berbahagia adalah orang yang sepenuhnya menyandarkan hidup kepada Allah. Mereka itu adalah orang miskin. Mereka bukan karena miskin tidak memiliki harta benda, melainkan karena tertindas oleh karena orang kaya dan kuat. Orang yang berduka cita, mereka mengharapkan penghiburan yang datang dari Allah. Orang yang lemah lembut, orang yang dengan rendah hati menantikan pertolongan dari Tuhan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka adalah orang-orang yang rindu dibenarkan oleh Allah. Aspek sosial. Aspek sosial dari sudut sosial ini, orang yang berbahagia menurut Yesus adalah orang yang murah hati, artinya orang yang gemar berbuat kasih kepada sesamanya. Orang yang suci hatinya, artinya orang yang sadarkan diri sebagai warga kerajaan Allah dan siap melakukan kehendaknya. Orang yang membawa damai, orang yang menciptakan suasana damai dalam masyarakat. Orang yang dianiaya karena kebenaran, artinya orang yang berjuang demi tegaknya kebenaran. Penjelasan dari isi sabda bahagia. Miskin di hadapan Allah, ayat 3, maksudnya bahwa mereka adalah orang yang memiliki sikap percaya secara mutlak dan berserah kepada Allah, dan bukan mengandalkan kekuatan hidup atas kekayaan, kekuasaan. Berikutnya, berduka cita. Maksudnya di sini adalah orang yang dalam penderitaannya tetap sabar, tetap setia kepada Allah, dan tidak mudah putus asa. Lemah lembut
Maksud dari orang yang lemah lembut adalah orang yang dengan rendah hati, yang tidak mengumpat dan mengancam orang lain, tidak bereaksi keras bila dihina dan dilukai perasaannya. Lapar dan haus akan kebenaran, maksudnya adalah orang yang lebih mengutamakan kebutuhan rohani demi terwujudnya kerajaan Allah. Murah hati, maksudnya bahwa orang yang murah hati adalah orang yang mau mengampuni, sebagaimana Allah juga murah hati dan senantiasa mau mengampuni. Suci hati, maksudnya adalah orang yang dalam seluruh hidupnya mencintai dan mengabdi dan menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah tanpa syarat. Membawa damai, maksudnya bahwa orang yang membawa damai adalah orang yang bekerja untuk meningkatkan atau menciptakan kesatuan, kerukunan dan cinta kasih persaudaraan sejati antar manusia. Dianiaya oleh sebab kebenaran. Di ayat 11, maksudnya bahwa orang Kristen diajak untuk memperjuangkan kebenaran. Sekalipun mereka mendapat berbagai penganiayaan, selalu setia kepada Kristus. Sekalipun mereka mendapat berbagai celaan dan penganiayaan sebagai bukti bahwa mereka mencintai Tuhan. Terima kasih.